Oke, halo. Kali ini kita akan pelajari bagaimana caranya kalau kita mau bikin ya model sederhana. Contohnya di sini pakai kotak makan, lunchbox itu. Di sini nanti kita akan latihan membuat model dengan bentuk yang organik. Bentuk organik itu bentuk yang apa? Ya mungkin ada banyak lengkukan-lengkukan di sudutnya, terus ada nggak terlalu kotak, nggak terlalu tajam gitulah sudut-sudutnya ya. Nah ini nanti kita akan kenali juga pakai modifier namanya subdivision surface yang ada di Blender untuk membuat uh, permukaan-permukaan objek ini ya shape-nya lebih lebih smooth. Nah, saya akan mulai dari file baru aja. Nah, ini saya mulai bentuknya dari sebuah box dan ini kebiasaan. Ya, kalau saya bikin model biasanya saya atur dulu di awal proporsinya deh. Ya, kalau kotak makan, kotak makan kira-kira ukurannya 20 cm gitu ya. Ya, saya atur dulu dimensinya berarti sekitar 0,2 ya. 0,2. Tingginya 0, berapa ya? 5 cm berarti 0,05. Oke. Sorry. Nah, ya kira-kira seginilah apa? Ya 20 cm, 20 cm, 5 cm tebel tingginya. Nah, ini eh simpelnya sih saya akan mulai dengan pindah ke edit mode terus eh, tadi bentuknya yang akan kita buat itu kurang lebih seperti ya ini ya, bentuknya seperti ini. eh Maka saya akan buat eh, dari edit mode tadi ya. Saya mulai dengan saya tambahkan eh, segmen baru di tengah-tengah. Ya kira-kira segini dulu deh. Kemudian saya tambahkan juga dari sisi ini. Nah, terus supaya mudah ini saya langsung pilih kedua ini shift out. Nah, saya pilih jadi edge loopnya ini eh, saya akan buat supaya dia jadi lebih organik ya, supaya lebih smooth bentuknya. Saya pakai bevel aja. Terus ya ini saya tambahin sampai di sini. Ya, kurang lebih ya selebar ini deh. Ya. Dan dari sini saya langsung tambahkan dulu modifier eh, subdivision surface atau bisa juga pakai shortcutnya kalau saya pakai Ctrl 3. Nah, jadi di object mode ya, saya pakai Ctrl 3 itu maka dia akan menambahkan subdivision surface dengan eh, level iteration di viewport ini langsung 3. Ya, kalau saya turunin ya 2 1 ya kurang lebih seperti itu. Dan ini nanti masih kalau kelihatan patah-patah ini masih ada kelihatan apa stepping ini kan saya ubah tampilannya ke shade smooth-nya ini ya. Lalu eh nah ini ada apa? Ini ada sisi atasnya, kemudian nanti ini kan akan kita bagi ya karena kalau lihat di sini ada 3 kontainer, satu yang besar, kemudian ada 2 yang kecil. Nah, saya akan buat pembaginya dulu. Langsung saya bagi dulu di sini segmen tengahnya. Terus ini ada sama seperti tadi, saya bagi untuk yang bagi ke sampingnya gitu. Lalu eh, ini nanti akan kita ekstrud ke dalam ya, tapi sebelumnya saya akan buat dulu apa? Kira-kira setebal apa sih si pembagi kontainernya ini? Nah, ini seperti yang tadi saya lakukan dengan sebelumnya saya pilih shift out ini ya. Jadi saya memilih untuk dua loop edge-nya ini yang melintang dan yang membujur. Kemudian saya pakai bevel lagi, kira-kira setebal ya. Nah ini saya bisa atur juga nantinya kurang lebih 0,25 0,26.
0,2. Nah, berarti kebanyakan 0,025 kurang lebih. Nah, ini ya kalau dikali 0,2 atau 0,3 mili lah ya, kurang lebih tebelnya itu. Nah, kalau kita sudah set seperti ini, nanti ini yang bagian atasnya, sorry, saya pakai face, kemudian ini sisi atas. Nah, ini terbagi jadi dua. Terus nanti ada bagian sampingnya ini ya. Ini yang nanti akan jadi kontainer paling besarnya nasinya. Tapi sebelum itu, semua yang ada di atas ini uh, saya akan tambahkan dulu pakai inset ya. Jadi saya akan buat, istilahnya dia sudah ada ketebalannya dulu deh, volumenya berapa. Ya karena ya namanya juga tempat makan ya. Inset face, oke, saya samakan dengan yang tadi 0,025. Ini nggak harus presisi seperti ini ya, ya tapi tergantung kebiasaan aja. Kalau saya pribadi biasa begini. Lalu oke, ini saya sembunyikan dulu deh. Nah, saya lanjut yang tadi ya. Face bagian atas ini adalah kontainer untuk lauk-lauknya, dan yang bawah ini kontainer untuk nasinya. Jadi ada tiga bidang ya. Tiga bidang. Saya simpel aja, saya langsung extrude ke bawah. Nah, mau setebal apa? Saya lihat aja dari tampak samping. Saya ubah view-nya ke X-ray dulu deh. Ya, kita bisa lihat di sini. Mau di move juga bisa, kurang lebih setebal apa. Nah, saya taruh kira-kira segini deh ya. Oke, solid. Nah, ini yang akan yang kita hasilkan tadi dengan extrude kontainer ke bagian dalam. Terus, nah ini mulai kelihatan ya, lengkungannya terlalu besar. Nah, kalau lengkungannya terlalu besar seperti ini, ya maka saya perlu menambahkan segmen baru. Jadi saya pakai Ctrl R, saya tambah segmen baru di sini supaya dia nggak terlalu belok gitu ya. Sama juga di sini bagian kontainer lauknya saya tambah di sini, klik. Oke. Ya, lalu nah ini kan sekarang bagian partisi pemisah ini kan dia kelihatan jadi apa, terlalu bulat ya, terlalu melengkung. Ini juga sama di sini. Oh sorry, yang ini tadi masih belum saya tambahin. Ini saya kasih dulu pembatasnya. Saya kasih juga, wih, ini bandel. R, klik. Ya sekarang ini di sini udah. Ya, kontainer nasinya, kontainer lauknya. Nah ini kan kita bisa lihat ya di sini partitionnya kok kayak terlalu apa? Terlalu bulat gitu ya. Sedangkan ya plastik biasanya kan nggak setajam ini. Nah ini saya akan tambahkan segmen baru di tengah-tengah. Nah di tengah-tengahnya ini, dan langsung saya kasih satu segmen juga bisa, satu edge ini bisa, tapi uh, kenapa nih jadi ya, ini saya tambahkan juga di sini. Nah jadi satu segmen juga bisa ya. Terus uh, ya kalau masih kurang ya ini juga bisa sih kita bevel, jadi dilebarin ada dua. Nah dia kan lebih kelihatan, lebih jelas pembaginya. Oke, nah bisa seperti ini. Terus yang tadi yang bagian tengah, ya ini kalau mau kita kasih pembatas ini juga bisa. Set. Nah jadi apa, plastiknya ini lebih lebih berwujud lah gitu ya. Nah lalu eh, si bagian yang ini juga sama nih, saya pakai edge. Kalau kita lihat di sini dia terlalu tajam juga. Nah ini saya pakai edge, kemudian kalau kelihatan ini
saya pakai select loop ya. Select loop nanti ada edge rings. Jadi kira-kira saya akan memilih apa? Nah ini sekelilingnya ini yang warna orange, ini ringnya. Untuk saya kontrol loop. Nah, kita juga berikan loop seperti ini dan sama kayak tadi saya pakai bevel. Bevelnya berapa kira-kira? 0,005 kira-kira aja lah ya. Yang penting tujuannya adalah tujuannya, nah plastiknya tadi volumenya lebih kelihatan, jadi kelihatan ada ketebalannya ini kan. Oke, ya ini sebenarnya masih nggak akurat juga sih, kayak ini terlalu tebal deh. Ya gampang aja kalau kalau ini terlalu tebal, yang ini tadi ya saya tinggal pakai apa, vertex, lihatin dari depan satu. Saya scale aja, saya scale supaya dari sumbu Y ya, saya scale di scale Y supaya nggak terlalu ekstrim ininya, tebelnya ya. Oke, bagian kontainer bawah, eh, wadahnya ini sudah siap sementara ini ya. Lalu ya biasanya kalau di ya, Lunchbox kan kita lihat di sudutnya juga pasti nggak akan flat rata seperti ini ya. Nah ini saya tambahkan lagi, Ctrl R, klik ke atas, kira-kira permukaannya ini puncaknya, terus saya tambahin lagi. Nah ini nanti untuk bagian sambungannya ya, biasanya untuk supaya bisa dipegang, apa, bisa di grab, di ya pokoknya itulah, dipegang pakai tangan gitu. Saya kasih lagi di sini satu lagi. Nah terus kalau sudah, nah ini saya akan berikan, saya extrude keluar. Eh, saya pakai face, terus oke saya, nah ini saya pakai alt sambil klik di sudut kirinya, maka dia akan otomatis memilih edge ring seperti ini ya. Ini gunanya, kenapa ini saya pilih, karena saya akan menambahkan extrude ya, ya kira-kira keluar segimana Pak, segini deh kira-kira 0, ya ini berarti 5 cm, kayak tebel banget ya, apa, 5 mili. Oke, 5 mili seperti ini. Dan seperti biasa, kalau ini dia jadi terlalu smooth seperti ini, maka kita bisa tambahkan segmen baru. Klik, tinggal atur aja posisinya ke sini, gitu. Sama juga yang di atasnya. Terus yang di tengah ini kan jadi bulat ya. Ya tergantung bentuknya, apakah kita memang mau buat dia jadi bulat seperti ini atau enggak. Tapi kadang-kadang ya mungkin yang bawahnya agak melengkung, tapi yang atasnya agak tajam. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, inilah apa, kontainer dari Lunchbox kita. Dan nanti kalau kita lihat ya, ini kan wireframe-nya kan rapi ya strukturnya. Kemudian kita akan kerjakan uh, bagian penutupnya. Nah, tutupnya ini macam-macam caranya sih, bisa kita mau duplicate dari apa, tip atasnya ini bisa, atau kita buat dari face baru dari plane. Nah, ini juga bisa. Nah ini saya akan coba bikin dari plane saja, ukurannya sama dengan tadi, 0,2 0,2, dan uh, posisinya nanti kan ada di atas ya. Lalu ya karena ini apa, nantinya juga kita akan tambahkan modifier.
subdivision surface, saya kasih sama ada Ctrl 3. Nah, Ctrl 3 lalu saya kasih edge loop baru. Nah, ini supaya kelihatan saya nyalain wireframe-nya ini ya. Ya, kira-kira posisinya ada di mana? Woi, akan kurang lebih di sini deh. Ya, ini untuk tutupnya ya. Saya berikutnya ada di sini. Saya kasih lagi yang di sini. Ya, ini kalau dari atas kira-kira proporsional aja lah ya. Sebenarnya kalau mau dibuat akurat juga bisa, tapi ya biar cepat aja deh. Nah, ini kemudian saya pilih yang apa? Face yang sorry, bukan face, edge yang ada di pinggir-pinggirnya. Shift ini untuk menambah seleksi ya, ingat, terus Alt ini untuk memilih loopnya. Jadi saya memilih yang ada di pinggir-pinggir ini. Oke. Nah, ini saya extrude aja ke bawah. Extrude set way ke bawah kira-kira setinggi ya tadi ya, bagian apa, handle-nya tadi. Oke, nah ini mungkin eh, kalau masih belum pas ya jangan khawatir. Eh, ini baru startnya ya. Ini tadi bagian sisi pinggirnya, kemudian saya pakai select invert, sorry, eh bukan invert, eh, select invert, oh Ctrl I bukan. Nah, ini masih terlalu ngepas dengan wadahnya ya. Wait, saya pakai Ctrl minus. Jadi saya pilih yang atas-atas. Ah, udahlah. Saya ulang aja. Jadi saya pilih vertex yang ada di atasnya ini. Dan dia terlalu ngepas ya. Saya kasih ketebalan dikit ya. Kurang lebih seginilah. Oke, ini tutupnya. Terus, nah untuk bagian bawahnya, lihat karena dia sub objeknya ini ya, sub divide-nya dia cuma satu ya, maka dia melengkung sampai di sini, mungkin terlalu tajam. Ini saya kasih satu segmen tambahan di sini supaya paling tidak bagian bawah ini dia tetap rata dulu ya. Terus atasnya ini saya turunin dikit ya, terlalu tebal. Nah, seperti ini, simple aja. Kemudian nah ini karena sudah sebenarnya secara geometrinya sudah oke, geometrinya sudah ada semua ya, bagian bawah dan bagian kontainer dan bagian penutupnya. Tadi udah, kalau kita lihat di sini, nah bagian sambungannya mungkin masih space-nya terlalu nyambung ya, antara tutup dengan kontainer nasinya. Nah, ini karena tadi yang saya ambil dia adalah ukuran yang sama persis di bibirnya ini, kotak nasinya. Berarti kalau kita tutupnya berarti harusnya sedikit lebih tebal. Nah, untuk membuat itu, saya tinggal tambahkan saja modifier uh, solidify. Oke, jadi setelah bentuk ini sudah dapat, saya akan tambahkan modifier solidify, klik. Nah, dan ini uh, saya pakai keluar sedikit aja, mungkin 0,01 atau 0,05 mungkin. Masih terlalu tebal juga. 2. Ya, setebal itu tadi. Oke. Dan apa?
dengan kita tambahin solidify tadi ini, kalau kita lihat sekarang dia sudah ada volumenya lah untuk isinya tadi kan, sama dengan kontainer bawahnya. Nah ini eh, kalau sudah selesai sebenarnya kita tinggal modifier ini tadi. Ini kalau kita kita fix ya, bentuknya sudah selesai. Misalnya kita tidak akan ubah-ubah lagi, maka kita bisa modifiernya kita bisa apply. Jadi kita bisa klik ini dan di apply. Lalu ini juga sama, so saya apply. Artinya geometrinya memang sudah seperti ini aslinya. Jadi bukan dari modifier lagi, ya. Dan kita bisa lihat sini kan ada beberapa detail yang muncul kayak gini. Jumlah segmennya lebih banyak. Tapi dengan ini eh, misalnya sekarang saya mau nambahin handle untuk bukaannya gitu. Nah, ini saya tinggal pilih di eh, face yang mana ya? Klik ini face yang ada di sini. Satu, oh tiga. Nah, saya ada dua face ini deh. Kalau ini saya mau tambahin ya tinggal di extrude ke depan. Oke. Terus ya nanti bisa di bevel bisa, atau mau kita tambahin modifier sama kayak tadi subdivision surface lagi juga bisa. Oke. Dan ya step berikutnya tinggal ditambahin lagi si titik tengahnya ini, misalnya edge-nya ini saya mau di bevel. Klik. Bisa seperti ini kan. Atau dari luarnya saya kasih pembatas lagi supaya dia lebih sedikit lebih tajam. Ini juga sama, klik. Oke. Nah sekarang bentuk utamanya kita sudah dapat, ya kita tinggal kasih material. Ya udah, tinggal kita add material, kemudian kita beri warnanya untuk kontainernya, kemudian ini material untuk bagian wadah makannya. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, sekian video saya tadi tentang modeling kotak makan ya, dengan menggunakan modifier subdivision ya, untuk membuat bentuk geometri yang uh, lebih organik lah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.